المصنف رحمه الله إحالة الأعمال على وجوه الفراغ من رهونات النفوس. Engkau menunda-nunda amal. Ihalatul amal ala wujudil faragh. Awak menunda-nunda amal. Biku ke besok. Min rumunatin nufus. Itu tanda dari rumunat kelalaian jiwa. Min adabil arif ayyakuna kamil al-aqli thabit al-ilm. Di antara adabnya seorang yang mengenal Allah itu adalah ayyakuna kamil al-aqli, cerdas. Kalau kebalikannya cerdas, bodoh. Ayyakuna kamil al-aqli, hendaknya dia sempurna akalnya atau cerdas. Wa min alamatil aqli, dan di antara kecerdasan itu adalah intihadul fursah fil amal, mengambil kesempatan waktu untuk beramal. Jangan menyia-nyiakan kesempatan. Modal kamu waktu ini itu umum. Lamarau waktu layan dari mengenal Allah, dari menghambakan diri kepada Allah. Bahkan ulama itu mengatakan umur seseorang itu dihitung, maksudnya keberkahannya sejak ini mulai mengenal Allah. Jadi bersegeralah, jangan tunggu besok. Wa mubadaratul umri ghairu taswif wala amal, dan menyegerakan umur yang muda untuk berbuat amal baik. Awak tingkatkan amal baik. Soal masuk bulan Rajab. Kalau dulu awak ibadah karena seperti budak misalnya, nak dipasung nak kerja, kan ada istilah dia ulama. Istilahnya ada iman budak, ada iman pedagang, ada pula iman pencinta. Kau nanti cuman ombok-ombok alim ulama, orang yang Allah bagi berhikmahnya. Apa itu iman budak? Nah, cuy dulu diancam dulu baru mengaji. Aku boleh iman pedagang. Kalau nak nampak untung dan nak bangun. Nampak untung dan nak bangun. Itu baru itu. Yang mencintai Allah, dia semata-mata beramal karena yang dicintainya itu Allah. Dia upgrade iman awak. Awak bisa bersama-sama pada iman itu. Nah ini. Wa min alamatil aqli intihazul fursah fil amal, dan di antara ciri orang cerdas itu adalah benar-benar menggunakan kesempatan untuk beramal. Wa mubadaratul umri wa yutasif wala amal, dan menyegerakan umurnya itu tanpa diundur-undur, tanpa amal. Amal itu artinya apa itu? Angan-angan. Ada roja, ada amalun. Roja pun harapan. Harapan itu disertai dengan action perbuatan. Ambo ingin masuk surga tanpa hisab, tapi inginnya tidak dikaji amal wajib, tidak ditambah aja amal sunnah. Mulut nak dijaga, pandangan nak dijaga. Itu namanya amal, angan. Tapi kalau roja diiringi dengan perbuatan. Indikasi awak ini benar-benar berharap kepada Allah. Awak cari aja perbuatan awak, jadi iman dan amal soleh. Kenapa idza ma fata min hula awadul? Karena
umur yang sudah berlalu itu tidak bisa kembali. Kalau belajar di kampus, ada namanya la'alla, ada laita. Bahasa Arab ketik ya. La'alla itu berharap sesuatu yang bisa terjadi. La'alla Allah yaghfiru lana. Semoga Allah mengampuni kita. Mungkin tak, Ibu? Mungkin. Tapi kalau laita, berharap sesuatu nak mungkin terjadi. Laita syababu ya'udu yauman. Semoga masa muda kembali lagi. Mungkin, Ibu? Tak mungkin. Yang tak mungkin tu namanya amalun. Amal, angan-angan. Tak itu orang mereka. Tuhan. Allah ku maha pengampun, maha penyayang. Itu saja. Tidak disertai, tidak diiringi dengan amal. Harus diiringi dengan amal. Kenapa? Lianna ma fata minhu la iwadalahu, karena yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Wa fil hadis yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah hadis Allah bersabda, ala wa inna min alamatil aqli at-tajafi an daril ghurur. Sungguh di antara ciri orang berakal itu at-tajafi, menjauh, andaril ghurur, dari kampung tipu-tipu. Kampung tipu-tipu itu apa, Bu? Dunia. Kalau begitu mati sudah Ustaz. Tak pula gitu, Bu. Maksudnya jangan masuk ke dalam situ. Tetap bawa menghadapi yang ada di situ tanpa kita ikutan. Wah, kenali batas-batasnya. Dan sampai terbau-bau. Wal inabata ila daril khulud wa tazawwuda li suknal kubur. Juga ciri dari orang yang berakal cerdas ini maksudnya adalah al-inabah. Kembali ila daril khulud. Panganannya adalah darul khulud. Mana itu? Negeri keabadian akhirat. Wat tazawwud li suknal kubur, dan mempersiapkan bekal untuk kampung setelah ini, yaitu kubur atau rumah, maksudnya rumah, yaitu kubur. Wat ta'ahhub li yaumin nusyur, dan bersiaga untuk hari kebangkitan. Bapak Ibu yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, besok di akhirat tu Bapak Ibu, semua manusia sejak pertama diciptakan sampai yang akhir diciptakan berkumpul di titik-titik, mencari syafaat saja. Yang dicari Rasulullah. Siapa itu, Ibu? Para nabi ngindake, orang-orang soleh ngindake, hafiz-hafiz Quran ngindake. Tado ngindake jo nabi, Ibu. Kira-kira ketika itu dimawat tagak, Ibu. Dimawat tagak ketika itu. Cuba saja, dulu pernah Ustaz Adi Hidayat datang ke Lantai Batu. Harami itu mak, Ibu. Awak alik tinggal Lantai Batu, tak bisa masalah. Jauh alik. Itu baru Ustaz Adi Hidayat. Pewaris Nabi. Apalagi Nabi langsung. Itu bahan renungan untuk kita. Jadi kata ulama, baca biar dakik je Nabi besok. Banyak baca salawat. Ya, banyak baca salawat. Bara takaran banyak seketik salawat, Ibu. Kalau untuk takaran minimal banyak itu, kalau kata ulama minimal 300. Ya. Yang pendek-pendek saja, Ibu. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Kalau tidak bisa sekali duduk di ansu. Maghrib 50, sudah maghrib 50, sudah isya 50, sudah subuh 50, di ansu. Totalnya 300. Itu tak hal yang sakit tapi dihitung banyak. Semua kitabnya lupa. 300. Tapi kalau Bapak Ibu sudah terbiasa, Ibu, 1000 itu sebentar. Antara azan dan iqamah, kalau biasa bisa 1000.
Wak pergunakanlah siso-siso modal wak aku itu umur. Beberapa tahun yang lalu, Pak Ibu, wak mendengar berita satu pondok itu di satu lahan digali ulang, digali. Ketika digali, Pak Ibu, banyak jenazah ditemukan dan masih utuh. Ada sekitar 100-an. Tanya-tanya kira di situ bekas pondok pesantren yang kiai-kiai ustaz-ustaz dikubur di situ. Itu ahli-ahli salawat dan hafiz-hafiz Quran. Itu modal awak itu umur. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah man dana nafsahu, yang menekan, yang mengontrol nafsunya. Man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk mempersiapkan setelah kematian. Kalau kata orang-orang bijak, kaya di dunia, mati hilang kaya. Sakit selama dunia, mati hilang sakit. Tapi kalau tidak ada iman, mati, masalah baru dimulai. Wal ahmak, dan orang-orang bodoh itu, man atba'a nafsahu hawaha, yang membiarkan nafsunya dipalapeh saja, tidak direm-rem, tidak dikendalikan dengan syariat. Wa tamanna 'ala Allahil amani, dan dia berharap dengan tamanni, yaitu al-amal tadi, dengan berharap ampunan Allah. Itu orang itu, Bu. Allah kan maha besar, maha pengampun. Iya, betul. Cuman kita juga harus menjalankan perintah Allah, dan beranggap saja tanpa melaksanakan. Itu namanya angan. Wa fi suhufi Ibrahim alaihissalam wa 'alal aqil ma lam yakun maghluban 'ala aqlihi ain takuna lahu sa'at. Hendaknya dalam sahifahnya Nabi Ibrahim ada dicatat di situ, hendaknya orang-orang yang berakal itu takunu lahu sa'at, mempunyai saat-saat atau waktu-waktu. Sa'atan yunaji fiha rabbahu azza wa jalla. Waktu di mana dia bermunajat kepada Allah. 24 jam Allah giwa bakat tu, Ibu. Tak ada asisnya waktu itu untuk munajat kepada Allah. 24 jam. Sa'atan yunaji fiha rabbahu azza wa jalla. Sesaat dia untuk bermunajat kepada Allah. Munajat tu, Ibu. Curhat kepada Allah. Ya Allah, ambil lamah, ya Allah. Engkau maha kuat, ya Allah. Lapor sadu ke Allah, Ibu. Intim dengan Allah. Harus ada waktu murid. Dan munajat tu biasanya kalau yubana dari hati ke dalam, Ibu, pasti menangis. Bahasanya istighosah, bersubuh, pasti menangis. Dan itu juga memperhulunak hati, membuat hati waktu lembut. Kalau ada orang, seorang tanya, hati yang buku karih mana? Pacar, mudah mana tersinggung. Mencari orang tu biarang saja. Jawab saya tu, Anda kurang menangis kepada Allah. Jadi abu menangis kepada Allah, malunaan hati. Dah amal tahajud tu sedang ngaji, jalan subuh tu menangis ke Allah. Sampai 10 tahun umur, ya Allah. Ala 50 tahun umur, ya Allah. Tak ketik tekana je kau, ya Allah. Diri joran takana. Ada ambu joran santiang. Nak nampak santiang kau, ya Allah. Dan waktu Bapak Ibu menangis ketika takana sesuatu. Dan awak menghadap Allah, walaupun tu batu tu. Dan awak membawa Allah dengan ada keinginan kita. Ketika ingin sesuatu, takana Allah.
Awak adukan wakatua khusus bermunajat kepada Allah. Wasa'atan yuhasabu fiha nafsahu, dan sadiun pulo wakatu awak sesaat untuk menghisap diri kita sendiri. Apa kata Sayyidina Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisaplah diri kalian sebelum kalian dihisap. Ituang-ituanglah bara banyak bihumua selama ini. Sebelum besok Allah yang menghisap. Kalau dalam kitab Mukasyafatul Qulub, Imam Ghazali berkata, orang-orang soleh itu ketika menghisap dirinya, nampak adanya dosanya, minta ampun ke Allah. Berharapnya kepada Allah. Rojak Allah nampak dia. Yo, kata Imam Syafi'i batang. Kata Imam Syafi'i, ya Allah, ketika ambo lihat dosa ambo, ya Allah, yo gadang. Tapi ketika dosa ambo tu, ambo jangan jo ampunan kau, ya Allah, tak ada apa-apa. Tak ada apa. Hisap diri awak. Ketika itu, awak jangan lupa dengan ampunan Allah. Sehingga kita tidak berputus. Dan ketika nampak ada awak kebaikan awak, jangan pula awak lah bergantung kamal, ibu. Di situ awak harus ada khauf. Rasa takut. Takut apa? Takut amal awak kau tidak diterima Allah. Sehingga orang yang banyak amal tak sombong jo amalnya. Orang yang banyak dosa tak putih asa dari rahmat Allah. Itu hisab. Ya. Wasa'atan yufakiru fiha fi sunillahi azza wa jalla. Dan juga sediakan waktu Pak Ibu bertafakkur terhadap ciptaan Allah. Dalam sebuah riwayat dikatakan tafakkur sa'ah khairun min ibadati sab'ina sanah. Ibadah sesaat lebih baik daripada tafakkur sesaat lebih baik daripada ibadah sunnah 70 tahun. Apa hasil tafakkur itu Pak Ibu? Melihat kebesaran Allah. Melihat kehebatan Allah. Kalaulah nampak kehebatan Allah Pak Ibu, tak ada nampak kehebatan makhluk. Itu tinggi nilainya Pak Ibu. Nilainya tinggi. Walaupun sesaat. Walaupun sesaat. Itu bisa didapatkan dengan zikir. Ada tazakkur, ada tafakkur. Coba ada. Contoh, ketika nyebut la ilaha illallah. Yubana wa arsapi makna tu Ibu. Tak ada Tuhan selain Allah. Wa naya. Tak ada yang kuasa kecuali Allah. Tak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Ya wa arsapi. Ketika cakap Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk rasa hati, rasa kebesaran Allah tu masuk ke dalam hati. Tafakkur sa'ah. Wasa'atan yakhlu fiha bihajatihim minal mak'am wasyarab. Dan jangan lupa pula jasad awak kau butuh energi, butuh sesuatu agih jatahnya. Agih haknya. Dan ibadah-ibadah tu lupa jo amanah ko, lupa jo amanah anak isteri. Akhirnya zalim. Jangan pula lupa itu. Jadi sufi itu bukannya menyia-nyiakan amanah, bukan. Tapi dia mempergunakan amanah itu sesuai dengan perintah. 24 jam Allah bagi awak kata, tak ada untuk awak sisakan untuk Allah Taala. Itu awak sahaja. Wa 'alal 'akil alla yakuna taghinan illa lisalas. Dan orang-orang berakal itu, Ibnu Ajibah, jangan mulai sesuatu kecuali memikirkan 3 hal ini. Orang yang cerdas dan berakal itu jangan memulai sesuatu kecuali pikiran timbang-timbang yang 3 kok. Apa pertama? Tazawwudin lima'ad. Sebagai bentuk bekal akhirat. Lai ridho Allah jo kerja awak kau tindak. Lai sesuai sama syariat atau tindak. Yang kedua,
Au marmarah ma'ash, berhati-hati pula dalam mencari au lazatin min ghairi muharram, atau sesuatu lain ikut halal atau haram. Timbang-timbang bana ya. Wa 'alal aqil, dan juga kepada orang-orang cerdas itu atau berakal itu, ayyakuna basiran bi zamanihi, mawas diri sama zaman. Mawas diri awak ikut zaman ba'a gini. Jangan tahu bau awak orang cerita ku awak satu tolong. Kalau tidak berfaedah untuk diri, untuk agama, jangan satu. Muqbilan ala sya'nih, dan menerima ketetapan Allah atas dirinya. Muqbilan ala sya'nih, terima ketetapan Allah. Hufazan lil lisanih, menjaga lisan. Wa ihalatukal a'mal wa ila waqtin akhar takunu fi farighal qalb min alamati ru'unati wal khum. Maka awak tunda-tunda amal baik, awak undur-undur sampai waktu kosong atau jasad bisa, min alamati ru'unati wal khum, iri daripada ketidakpahaman. Wa huwa ghurur, dan itu tertipu. Wa min aina laka an tasila ila zalikal waqti wal mautu hajimun alayka min haitsu la tash'ur. Ba'a bisa wak yakin sampai ke waktu yang wak undur-undur tu, sedangkan maut selalu mengintai. Qala Nabi, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang sering disepelekan oleh manusia. Pertama, nikmat sehat, dan nikmat lapang. Kalau kata Abu Yasid Alawi Al-Maliki, bersegeralah beramal. Ketika badan masih taguk, bersegera beramal. Kadang besok ketika lah nak taluk, nio saja tapi lah nak sanggup. Kalau kami bahasa jalan payah kok, segerakan beramal. Mulai malam ini juga niatkan, Allah, niat beramal. Wah, saja ketinggalan kita di masa lampau. La tataraqqab faraghal aghyar, wa inna dzalika yaqtuka min wujudil muraqabah lahu fima huwa muqimuka. Dan jangan kita menunggu-nunggu faraghal aghyar, awak ko lapeh dari aghyar. Jadi ada istilah aghyar, Ibu. Aghyar ko maksudnya kesibukan dunia. Bila lo ada sibuk semua dunia, Ibu. Pasti semua kita disibukkan dengan dunia. Apapun profesi kita, pasti awak sibuk je dunia. Mungkin tak? Jangan tunggu awak ko lapeh dari kesibukan dunia, baru ada ke Allah. Bila ada sibuk dunia, lah sibuk aja baru nak sibuk. Jangan tunggu dunia aku selesai, dunia aku lah selesai, baru sibuk ya Allah. La tataraqqab faraghal aghyar, kata Ibnu Athilah. Jangan tunggu habisnya kesibukan dunia itu. Fa inna zalika yaqtauka min wujudil muraqabah lahu. Karena kalau awak tunggu lo, ambo pensiun lah baru ke masjid. Ambo sekolah baru mulai solat tahajud, solat duha. Kalau awak tunggu pula, yaqtauka min wujudil muraqabah lahu fima huwa muqimuka fihi. Allah berarti awak memutuskan muraqabah kepada Allah di tempat yang Allah inginkan kita ketika itu. Jadi Pak Ibu, ada istilahnya muraqabah. Bu, anu Bu, muraqabah. Asal katanya raqaba yuraqib. Muraqabah itu awak merasa, menganggap, menyadari Allah selalu mencari awak. Itu muraqabah. Mungkin Pak Ibu sudah sering mendengar cerita
Ada 3 orang santri. Santri A, santri B, santri C. Nyo kah diuji semua ustaznya kah? Tes kelulusan. Apa perintahnya? Iko ada ayam. Dabih ayam ko, ditampik ndak ada yang mencalik. Santri A dipain naik ke gunung. Masuk ke gua. Dole ke dole, dabihnya ayam. Santri B masuk ke jurang ke lembah. Dabih ayam ko. Santri C ndak ada dabih ayam itu. Itu dikumpul di ustaz. Bako nak dabih ayam tak bisa di mana nak bisa manduk dari Allah ustaz. Aku lulus gue. Itu muroh opah. Tak bisa awak manduk dari Allah juga. Lah, jadi ketika Allah malatan awak di Karajo, Ibu. Yang Karajo awak tu tinggi duniawinya. Kemudian bu petang rapek, Ibu. Target tahun ini harus ini. Tahun ini harus ini. Tahun ini harus ini. Lah bentuk 1000 tahun umurnya kan. Kalau orang yang mengenal Allah, itu tetap dilaksanakannya. Tapi hatinya tidak lapeh dari Allah. Kalau orang baru-baru semangat, tinggal aku. Itu aku rumah tangga. Jadi, jangan wak tunggu lapeh dari kerajaan dunia. Aku berodak ke Allah. Bila pula akan lapeh dunia. Apa? Sedangkan Allah jadikan dunia aku untuk bekal awak ke akhirat. Idza aqamaka al-haqqu ta'ala fi halin yaghlubu fiha wujudul aghyar fi ghalabatil hissi fiha kama idza aqamaka fi syughlin dunyawiyyin fi zahir la mahida laka 'inda fajahid qalbuka fil asrah 'alaihi fil hudur alla tusfikuka ghaflah. Itu kan ketika Allah letakkan awak di kondisi yang mana duniawinya tinggi selama tidak haram ya, selama tidak haram. Kalau haram keluar. Selama tidak haram, jangan tunggu sampai keadaan tu selesai. Misalnya, awak mengalih misalnya. Kan mengalih sibuk tu ibu. Dulu cara masyarakat tu. Jangan sampai tunggu mengalih tu selesai, awak sediakan waktu kepada Allah. Tapi caranya. Bisa ketika menghadapi dunia yang tinggi, dia tidak lupa semua pencipta dulu. Wala tataraqab dan jangan menunggu faragh syughli yadaka min tilka al-qiyam. Dan jangan kita tunggu itu selesai. Kenapa? Fatu akhiru futuhu qalbika ila tamami syughli yadik. Kalau itu hilang kesempatan yang bernilai tinggi tersebut. Fayafutuka wujudul muraqabah fi tilkal hal allati qamata al-haqqu fiha. Maka hilanglah kesempatan bermuraqabah berkata tersebut dengan kita mengulur Allah. Fayakunu fi haqqika su'ul adab. Maka kamu telah su'ul adab kepada sesibuk apapun dunia kita, tidak ada alasan kita untuk lalai daripada Allah. Dan semakin sibuk, semakin bisa kita menyempatkan waktu, semakin tinggi nilainya di sisi Allah.
Wa idza asawta lakal muraqabah aw al-musyahadah fi halil aghyar fala tastaghrib ma tarahu min al-aqdar li alla yahsil laka. Kalau kamu sudah bisa bermusyahadah, jadi Ibu, aku ihsan itu anta Allah ta'ala tahu. Ilam takun tahu fa innahu yaraka. Ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat Allah, itu namanya musyahadah. Namanya apa? Musyahadah, menyaksikan Allah, menyaksikan kebesaran Allah. Musyahadah. Jika awak beramal nampak dewa dayo, nampak dewa semata-mata izin Allah, musyahadah. Ketika awak mencari dunia pun indah, dan nampak dewa nak dunia tapi penciptanya yang maha indah, itu namanya musyahadah. Kalau mampu pada itu, fa'ilam takun tarah, jika kamu mampu melihatnya kata Nabi, fa'innahu yaraka, maka sungguh Allah melihatmu. Itu namanya muraqabah. Jadi ya itu musyahadah di bawah itu muraqabah. Kalau Allah mampu melihat kebesaran Allah, melihat kemahabesaran Allah, setidaknya kita merasa diawasi oleh Allah. Itu namanya muraqabah. Wa idza hasarat lakal muraqabah wal musyahadah. Kalau sudah mampu kamu, kata Ibnu Rajibah, bermuraqabah dalam lingkungan duniawi yang tinggi, atau bahkan mampu bermusyahadah fi halil aghyar, dalam kehidupan dunia yang tinggi, fala tastaghrib ma tarahu min al-aqdar, maka kamu jangan heran atas apa yang kamu lihat itu dari aqdar, yaitu tingginya keinginan orang terhadap dunia. Li alla yahsul lakal inkar, supaya kamu tidak mengingkari pencipta, yaitu Allah. Dulu ini memang orang alim itu tinggi itu loh, saya wah nampak kan dunia fana, nampak ada orang tinggi dunia, dunia ada jangan lewat ujung, jangan heran. Min adabil arif alla yastaghriba syai'an min tajalliyatil haqqi wa la yata'ajjaba min syai'in minha ka'inatan makarat jalaliatan aw jamaliyah. Dan di antara adabnya seorang yang sudah mengenal Allah itu, jangan kaget, jangan heran dari tampilan-tampilan yang ada di dunia ini. Jangan takjub, entah itu bersifat jamal atau bersifat jalal. Mungkin Bapak Ibu yang aku jamal Ustaz, aku jalal Ustaz. Jamal itu Ibu masuk dalam sifat Allah yang indah-indah, yang senang di hati. Contoh jadi orang itu, jadi di servis orang jamal. Ada jalal itu dan tidak sangat lama di hati. Contoh kali itu orang, karena zolimi orang, karena apa itu dalam. Itu semuanya adalah tajalli atau manifestasi atau penampakan dari sifat-sifat Allah yang jalal dan jamal. Allah mencari orang koyo, induk benar, mudah sih memaafkan orang. Itu adalah imbas dari sifat Allah itu Al-Ghafur, Maha Pengampun. Atau nampak ada orang cahaya semacam Al-Muntaqim, yang maha memberi azab atau kedendam. Faidah nazalan bihi nawazil ruhaniyah aw qad fi hadar baghyar jalaliyah fala yastaghrib wa dzalik. Jadi ketika orang yang adalah terbiasa bermuraqabah, bermusyahadah, jangan dia kaget atau kaget dengan hal seperti itu, karena memang segala sesuatu itu tidak lepas daripada izin Allah. Kata Nabi, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inna hadzal dar darun
istiwa, bukan makhluk kekekalan keabadian. Wa manzilul farah la manzilul farah, dan tempat segala kesedihan bukan tempat kesedihan. Semakin cinta waktu semakin gana potensi awak saja. Ya no? Semakin cinta semakin gana potensi waktu saja. Faman arafaha la yafrah li rahmatiha wa lam yahzan li syaqaiha. Dan siapa yang sudah mengenalnya dunia itu, lam yafrah li rahmatiha, dia tidak akan bahagia dengan kesenangannya, dengan kesenangan tersebut. Wa lam yahzan li syaqaiha, dan dia tidak akan bersedih dengan kesusahan-kesusahan di dalamnya. Ala wa inna Allah khalaqad dunya darul balwa wal akhirah darul uqba. Sungguh Allah menciptakan dunia ini darul balwa, tempat uji. Wal akhirah darul uqba, dan akhirat tempat segala pembalasan. Jadi jangan heran. Faja'ala balwa dunya li sawabil akhirah sababan. Allah ciptakan ujian-ujian di dunia ini sebagai sebab memberikan pahala di akhirat. Wa sawabul akhirah min balwatinya Allah, dan menjadikan pahala di akhirat itu sebagai pengganti atas kesabaran cobaan di dunia. Fayaqulu liyati, Allah manggil untuk manggil. Fayaqulu liyati, Allah mengambil untuk memberi. Banyak ibu, awak harus ridho dengan ketentuan. Jangan awak sirik juga. Nak bunuh tu je. Awak tak tahu apa yang Allah ambil dari itu. Barang kesabaran ini oleh itu. Apalah, itu sekali. Tapi kita tak tahu apa yang Allah ambil dari itu. Tengok Allah bagi seperti itu. Jadi Ustaz, nyampe. Kita kena tahu bahwa Allah mengambil kesenangannya, itu sabar. Alah itu dirinya Allah dunia itu dia kira Allah. Subhanallah. Darinya tak tujuh lagi. Allah yang khusus liyu'ti, Allah mengambil untuk mati. Tak jauh aku sebut cegak sakit. Allah ambil kesehatannya untuk memberikan ampunan. Allah ambil kesehatannya untuk bagi derajat yang tinggi. Maka memang benar, semakin tinggi iman ulama, semakin solehnya, semakin dahsyat dia. Ada guru-guru itu, dia koyo luar biasa. Karyawan itu ada. Dia sebut karyawan itu Pak Abah Lamatan. Dia harus sebut bentuk lagi sejarah. Tapi dia luar biasa. Sekeluarganya meninggal. Jadi koyo ditol ke Jakarta. Hanya seorang ini. Hasil. Dia mau orang itu memang dahsyat dunia. Tinggi je. Allah yang betul yu'ti. Allah mengambil untuk wa innaha lasari'atun tuwa wa syikatul inqilab. Dan jangan takut, itu cepat perputarannya. Cepat perputaran. Fahzaru halawata wal midan marafin wa minha. Wala tas'au fil umrani darin qadallahu faraha. Dan jangan berangan-angan membangun sesuatu yang Allah takdirkan kebinasaannya. Apa maksudnya itu? Jangan berangan-angan awak kau akan ini salah. Qala Junaid radhiyallahu anhu, ketika Imam Junaid berkata, la astabshiru mimma yaridu alayya min al-alam li'anni as-sabru aslan wa huwa anna darun hamil wa ghummin wa bala'in wa fitnatin. Ketika aku sudah tahu hakikat dunia tersebut, la astabshiru mimma yaridu alayya,
Ambo lah besok selesai. Ani asal pembalian kan nang sama saya. Asal aslan. Yaitu apa? Ada dar hamil mu'min. Bahwa dar itu dunia adalah kampungnya kekecewaan dan karunia ujian. Allah alimu kulla syai'. Ada alam kullu syai'. Hikmah ini wa qala Salman ad-Dardani, ya Ahmad jumu'un qalil. Seorang berkata kepada muridnya, wahai Ahmad, di dunia ujung qalil, kok lapar sebentar. Wa 'arun qalil, wa 'arun qalil, kok nak baju sebentar. Maksudnya fakir, miskin. Wa dhulun qalil, ini manusia sebentar. 60 70 tahun. Kan tak tahu. Wa sabrun qalil, sebentar kita bersabarnya juga. Wa qadin qadat anta ayyam dunya, kalau mampu melewati itu, sungguh kita sudah melewati hari-hari di dunia. Apa maksudnya itu? Memang sehari dia ada itu 1000 tahun di dunia. Kalau cuma disuruh harus bersabar sebentar, 60 tahun harus bersabar lagi. 70 tahun harus bersabar lagi. Besok Allah dia akan jalannya balik di awak tu membagi sama guru tu duit modal kecil 500 ribu. Awak pergi ke market kecil 500 ribu. Anak pendek, bulu-bulu kecil je. Apa maksudnya? Amal lu apa nak tahu apa? Tak tahu apa. Alah sakit, sembiang pun. Ya, alah sakit, sembiang pun. Tapi Allah dia tu ikut ganda. Kau ikut bersabar. Sakit, bersabar. Sakit, bersabar. Lapar, bersabar. Seperti saudara kita ada tulis di luar biasa, dahsyat. Aduh yang namanya ruh, seorang kakek bernama yang kira ruhnya ruh. Beliau itu kata syahid meninggal. Di antara nasihatnya itu jangan tergiur dengan ini. Ridho kamu dengan kata-kata Allah. Ridho Allah kamu jalankan syariatnya saja. Barang ujian orang sendiri. Bisa mereka melalui. Semoga dengan awal istiqomah mengaji hitam itu hendaknya masuk hati Allah, dan itu akan awak dalam menjalani hidup untuk menuju mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Itu waktu sekitar 4 menit. Ba'ajaru langkah-langkah yang harus pelajari untuk itu merasakan nikmatnya berselawat. Salawat itu kalau awak masuk nikmatnya, baca seluruh, baca dan sampai lisan awak tidak bersalawat kepada Allah. Memang awak dalam membaca zikir itu bertingkat-tingkat. Ada yang zikir sampai lisan seluruh, ada yang masuk ke hatinya, ada tinggi kepada itu. Kalau awak masih setakat lisan, dan tidak, dan itulah yang pada salawat. Satu-satunya amal yang Allah terima walaupun awak dalam keadaan lalai. Beko dia awak baca salawat Nabi, Allah tambah dan disyukuri. Jangan lupa disyukuri. Lain satu salawat itu termasuk nikmat. Nikmat ibadah. Kalau awak syukuri salawat itu walaupun masuk itu Allah tambah Allah masuk. Cuma dengan disyukuri dan dijaga. Jangan sampai ditinggalkan. Itu kan dari syakatum nazidah. Syukuri salawat itu yang kalau masuk hati, Allah tambah dari masih di lisan, Allah tambah masuk ke baru nampak kelaluan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah
Lebih kurang mohon maaf. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.